Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor yang ada di Rn ya. Jadi tidak hanya yang ruang vektor Rn atas R saja, tapi nanti yang berkaitan juga. Nah, oke. Kita mulai dari sini ya. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya misalkan ini himpunan yang Rn ini ya. Dan kita punya di sini misalkan ada vektor V1 terus vektor V2 ya kan di situ kan. Kita tahu kita ada penjumlahan ya di sini ya. Ya kan? Dan kita tahu V1 ditambah V2 dia akan masuk lagi ke sini ya. Dan secara umum bisa kita buktikan bahwa Rn terhadap plus ini akan menjadi suatu grup abelian. Jadi itu. Dan selanjutnya kita juga punya R sini. Jadi di R kita punya R plus kali ya. Jadi R plus kali ini dia tidak hanya ring komutatif, tapi juga dia merupakan suatu lapangan. Dan menariknya adalah kita punya ketika kita ada suatu bilangan real di sini dan kita coba hubungkan. Jadi ini ya, jadi kita kalikan. Nah, alfa V1, nah dia akan kembali lagi ke Rn. Jadi menariknya adalah ada beberapa sifat khusus yang dipenuhi oleh ini ya. Jadi kita punya suatu ini ya. Ya perhatikan bahwa R itu merupakan lapangan. Elemen-elemennya kita sebut dengan skalar di sini. Dan himpunan vektor-vektor yang di Rn atas R itu akan memenuhi ini merupakan grup abelian. Dan nah kalau kita punya dua buah vektor di Rn dan dua buah skalar di R, kita punya tiga sifat ini akan berlaku ya kan. Jadi pertama kalau kita punya K ini dikalikan dengan ya U plus V-nya dijumlahkan dulu ya, itu akan sama dengan masing-masingnya dikalikan dengan K baru dijumlahkan. Terus yang kedua adalah kalau misalkan dua skalar ini kita jumlahkan dulu baru dikalikan dengan yang U, akan sama dengan masing-masingnya kita kalikan dulu. Jadi K-nya dikalikan U dan L-nya dikalikan U baru dijumlahkan. Dan selanjutnya ini kita punya seperti asosiatif ya di sini ya. Jadi K kali LU sama dengan KL dulu dikalikan baru dikalikan U. Dan yang terakhir adalah kita ada satu ya di sini ya. Jadi satu anggota R ya, suatu bilangan real satu, betul satu. Dan kalau kita kalikan U jadi U sendiri. Nah, sifat-sifat ini yang kita gunakan untuk mendefinisikan ruang vektor atas R secara umum ya. Jadi konteksnya masih yang berkaitan dengan Rn. Jadi kalau kita punya R itu suatu lapangan ya, jelas ya dari situ ya, terhadap plus dan kali bilangan. Nah, himpunan vektor-vektor ini, jadi kita punya suatu V itu subset dari Rn. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya suatu himpunan bagian, dia kan bisa Rn itu sendiri ya. Jadi itu dikatakan ruang vektor atas R jika pertama adalah V-nya ini terhadap penjumlahan, dia merupakan suatu grup abelian. Terus yang kedua adalah, ya seperti yang kita tahu pertama ini tadi. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah vektor di V, ya perhatikan kalau V-nya subset Rn kan berarti ini pasti ya bentuknya kan juga vektor-vektor kan. Vektor-vektor yang terdiri atas n komponen. Dan kita punya skalar KL di R, berlaku tiga sifat yang tadi, yaitu yang pertama adalah distributif ya di sini. Jadi K-nya skalarnya ini bisa masuk. Terus kedua juga ya bisa dikatakan distributif juga ini. Jadi U-nya yang masuk dan asosiatifnya, dan terakhir adalah satunya di ini. Kalau yang ini jelas lah pasti selalu dipenuhi ya. Jadi kalau semua ini dipenuhi, maka V ini kita katakan dia merupakan ruang vektor atas R. Nah, karena posisinya Rn ini dia memenuhi semua ini kan, jadi bisa kita lihat bahwa Rn itu merupakan ruang vektor
atas R, ya kan? Nah, di sisi lain, karena V-nya subset dari Rn, seperti kalau kita punya di grup, ketika kita punya sub himpunannya yang memenuhi sifat-sifat, akhirnya dia membentuk grup terhadap operasi yang sama, kita bisa punya subgroup kan. Nah, di sini juga sama, karena V-nya itu subset Rn, kalau dia ruang vektor, kita punya dia akan ini ya, bisa dikatakan ini adalah sub ruang di Rn. Jadi atas R ya. Dengan catatan ya operasi penjumlahannya sama seperti yang di Rn ya. Jadi itu sedikit ini ya motivasinya. Kenapa kok kita mendefinisikan ruang vektor seperti ini? Karena ya sifat-sifat yang ada di sini jadi 4 ini itu banyak sekali akan dibutuhkan ketika kita mempelajari lebih lanjut. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.